Kita ke informasi pertama. Di tengah wabah COVID-19 dan pemberlakuan PSBB, kebakaran terjadi di perumahan warga Kelurahan Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat. Hingga siang ini ratusan warga mengungsi ke bangunan masjid setempat dan membutuhkan bantuan masker serta makanan dan minuman. Sebanyak 58 rumah semi permanen terbakar di RT 5 RW 6 Kelurahan Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat. Warga bersama membersihkan puing bangunan rumah yang hancur terbakar. Ratusan warga pun hingga kini masih mengungsi di dua bangunan masjid di lokasi setempat. Warga mengaku sulit menerapkan aturan kebijakan pembatasan sosial berskala besar di tengah situasi seperti ini sebab seluruh barang kebutuhan habis terbakar. Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat Sabtu malam. Kobaran api langsung meludeskan pemukiman padat penduduk di Jalan Lada Dalam, Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat. Sulitnya sumber air membuat kobaran api dengan cepat menghanguskan bangunan warga. Dan sudah ada produser lapangan Tika Beremau di Taman Sari, Jakarta. Tika, bagaimana keadaan para korban kebakaran siang hari ini? Ya, selamat siang Sarah dan juga pemirsa. Memang di tengah pandemi COVID-19 saat ini dan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta, terjadi kebakaran pada Sabtu malam kemarin di RT 5 RW 6 Kelurahan Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Di mana kebakaran ini kalau tadi kita mendapatkan data 58 rumah milik warga yang terbakar, namun saat ini data bertambah menjadi 60 rumah warga yang memang terbakar akibat kebakaran pada malam tadi, dan kondisi ini tentu berdampak dan membuat ratusan warga harus mengungsi ke posko pengungsian terdekat di lokasi Kelurahan Pinangsia ini. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi saat ini, informasi saat ini dari lokasi kebakaran, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua RT 5 RW 06 Kelurahan Pinangsia dengan Bapak Haji Rohadi. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Oke Pak, ini informasi yang Bapak dapatkan setelah didata berapa rumah Pak pastinya yang terbakar dan berapa kepala keluarga yang terdampak? Rumah berjumlah 60, kakak 72, jiwa 300 jiwa. Sejauh ini Pak, apa sudah diketahui penyebab dari kebakaran yang terjadi malam tadi? Penyebab kebakaran dari tadi adalah memasak air dengan pakai listrik, ya, yang solokan itu lantas lupa ditinggal, akhirnya terjadi kebakaran. Oh, berarti dari salah satu rumah warga di sini ya Pak. Bapak boleh cerita sedikit Pak kronologi tadi malam mengetahui kebakaran terjadi dan upaya pemadaman yang dilakukan sejauh berapa lama waktu yang dibutuhkan agar api bisa padam Pak? Jadi saya dengar jam 8 dan langsung lari keluar, begitu keluar langsung saya melihat ada kebakaran dan langsung ngontek ini pemadam kebakaran, langsung begitu itu tidak lama lagi datang. Jadi dari jam 8:15 itu pemadam sudah datang dan langsung bereaksi, ya kan, sampai padam itu kira-kira jam 10 seperempat dan untuk pendinginan sampai jam 11. Oke, tapi tidak ada korban jiwa ya Pak? Tidak ada korban jiwa, alhamdulillah. Untuk saat ini warga yang berjumlah ratusan ini mengungsi kemana aja Pak? Di Yayasan Nurul Iman, ibu-ibu dan anaknya. Kalau bapaknya di Masjid Nurul Iman, tapi karena siang biasa tersebar itu. Pak, ini kita tahu saat ini sedang diberlakukan PSBB ya Pak di wilayah DKI Jakarta. Saya tahu juga ini situasinya sedang cukup sulit terbakar di komplek perumahan seperti ini. Menurut Bapak, apakah masih mungkin dan Bapak melihat kondisi warga saat ini, apakah masih mungkin diterapkan social distancing, aturan yang berlaku untuk kebijakan PSBB ini Pak? Ya, kami dari pengurus lingkungan juga sudah menghimbau dan dihimbau juga dari aparat kayak macam kelurahan, dari Satpol PP, dari kepolisian juga mengharapkan seperti itu, dan sudah saya sampaikan, ya, setelah disampaikan ya tidak hanya sekali, berulang-ulang supaya nanti
begitu lagi apalagi dia sibuk, oh diingatkan langsung ingat lagi. Tapi karena kita juga tidak bisa memaksakan karena masih dalam keadaan berduka, ya kan, masih kebakaran, jadi otomatis ya kita kadang-kadang ngasih taunya pun pelan-pelan. Ini berupa imbauan dan juga saya lihat tadi ada bantuan ya Pak, Ada berupa bantuan masker. Iya, ada bantuan dari PMI, 400 paket, 3 masker, 3 masker dan 3 masker dan sabun. Bantuan apa lagi nih Pak yang dibutuhkan kira-kira Pak? Yang dibutuhkan ya memang itu karena kalau masker kelihatannya itu sekali pakai ada apa kan, jadi minta masker lah sebanyak mungkin karena dalam kondisi corona seperti ini kan untuk menghindarin kasihan warga, kasihan anak-anak. Jadi semakin banyak masker tentunya semakin aman. Dan kami dari pengurus lingkungan pun tidak kurang-kurangnya tetap akan selalu menghimbau dan menghimbau. Ya. Gitu seperti itu. Juga makanan minuman mungkin ya Pak? Oh iya, makanan minuman sama selimut dan tikar. Tikar ya Pak. Baik, terima kasih Pak Rohadi. Semoga cepat bisa diatasi masalah kebakaran ini ya. Sarah, itu tadi wawancara kami dengan Ketua RT 5 dan memang di sini kebakaran ini melalap 60 rumah milik warga di satu RT yaitu di RT 5 RW 6. Kalau Anda lihat di belakang saya ini memang warga masih berjalan di sekitar puing-puing rumah dan memang kalau kita melihat kondisi seperti ini kebijakan PSBB ini masih cukup sulit diterapkan di kondisi yang sulit seperti ini karena kalau kita melihat tadi memang warga di sini bersama-sama membersihkan puing-puing rumah mereka yang memang hancur karena kebakaran semalam dan juga banyak warga juga yang masih mencari apakah ada barang berharga atau benda-benda dari rumah mereka yang dapat diselamatkan dan memang diharapkan sejumlah bantuan masih terus diharapkan bagi warga yang berada terdampak akibat kebakaran di RT 5 RW 6 Kelurahan Pinangsia ini dan diharapkan permasalahan kebakaran ini bisa dapat segera diatasi terutama di tengah pemberlakuan PSBB karena pandemi coronavirus di saat ini. Sarah. Ya, terima kasih Tika Beremau, produser lapangan CNN Indonesia yang telah melaporkan langsung dari Jakarta.